Salam sukses, salam sehat buat semua rekan-rekan dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan satu profesi yang sangat populer di saat zaman sekarang, di mana seluruh kalangan banyak sekali menggeluti, bahkan menjadikan profesi ini menjadi profesi utamanya. Apakah itu? Itu adalah profesi sebagai YouTuber. Nah, kali ini saya akan mengulas beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk YouTuber pemula sehingga bisa menjadi sukses ya, sehingga visitor atau viewer itu datang ke video Anda dengan cepat. Yang pertama adalah sebelum Anda memutuskan menjadi YouTuber, Anda yang pertama adalah harus memilih tema atau niche yang baik, yang tepat sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, sesuai dengan keahlian Anda, sesuai dengan hobi Anda. Ya, sehingga kalau misalnya video itu diupload, Anda melakukan rekaman, Anda bisa secara lugas ya, secara fleksibel juga Anda akan berbicara, menerangkan video itu, isinya itu karena Anda memang menyukainya, karena itu adalah hobi Anda gitu. Jadi kalau misalnya hobi, maka Anda akan lebih kreatif dan produktif membuat video-video berikutnya. Oke, apa-apa sajakah contohnya tema yang sering dilakukan, yang sering dikerjakan oleh para YouTuber ya. Nah, bagi sahabat yang mempunyai hobi game, ya, maka Anda bisa menjadi seorang gamer. Ya, dimana kalau Anda menjadi seorang gamer, Anda bisa memainkan game itu secara live streaming, kemudian orang lain Anda ajak untuk menonton seperti itu. Atau bisa juga Anda mengulas game tersebut, apa kelebihannya, apa kekurangannya, atau bagaimana cara memainkan game tersebut. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam game ini Anda mencari bug. Ya, bug itu adalah video yang mengalami stretch ya, mengalami kemacetan pada saat bermain, itu namanya bug. Nah, ada juga orang yang khusus mencari itu lalu diulas, diceritakan dalam video-videonya. Nah, kemudian ada juga tema mengenai fashion. Nah, bagi rekan-rekan semua yang selama ini punya profesi di bidang fashion, itu bisa divideokan menjadi YouTuber ya. Anda ulas di sana mengenai bagaimana cara desain pakaian wanita ataupun pria misalnya ya, contoh begitu. Atau misalnya Anda membuat satu kreasi untuk pakaian bagi pria atau wanita di kantor ya, atau pakaian untuk pesta pernikahan. Atau bisa juga Anda mengembangkan seni fashion untuk mengangkat batik misalnya ya, bagaimana cara melukisnya, mendesainnya sehingga terbentuklah sebuah pakaian yang indah. Nah, atau yang mengikuti eh, selera daripada anak muda zaman now, ya, casual misalnya ya, kemudian celana ya, sepatunya yang seperti apa. Nah, ini semua adalah bagian dari fashion. Atau misalnya kalau Anda menjual pakaian pria maupun wanita ataupun anak-anak ya, Anda bisa buatkan video live streaming seperti itu sehingga bisa sambil menjual ya, videonya itu bisa Anda upload di YouTube menjadi sekaligus menjadi YouTuber juga. Nah, ini tergantung dari bagaimana profesi Anda, terus itu di upload di dalam YouTube ya, sehingga menjadi YouTuber. Nah, tema yang sering juga dilakukan itu adalah kecantikan. Nah, umumnya kalau mengenai tema kecantikan itu mengulas mengenai tentang perawatan kecantikan ya, perawatan kulit ya, kemudian make upnya bagaimana, pedikur, medikur ya, kemudian tutorialnya seperti apa ya, misalnya menggunting rambut ya,
memasang alis mata dan segala macam. Nah, ini kecantikan ini biasanya para kaum wanita yang bisa melakukannya ya. Kalau yang pria agak jarang, walaupun ada yang desainer atau yang berprofesi di bidang kecantikan. Kemudian tema yang lain itu mengenai kuliner. Nah, kuliner ini ada beberapa topik di sana. Misalnya katakanlah Anda suka makan ya. Makan di daerah mana seperti itu ya, dengan chefnya siapa. Ya, itu Anda tinggal mencoba, mencicipi setiap makanan itu. Ya, kemudian Anda mereview bagaimana rasanya, apa yang bumbu apa yang ada di dalam makanan itu. Ya, makanan-makanan ini berbagai macam daerah juga ada. Nah, Anda mereview itu. Nah, atau misalnya juga membuat video resep makanan ya, bagaimana cara memasak ya, bagaimana cara memasak yang benar ya, yang enak, yang wangi dan tampilannya juga menarik. Bagaimana menatanya makanan itu ya supaya sangat menarik. Atau misalnya contoh, saya juga pernah melihat YouTuber mereview cara memasak makanan untuk balita. Nah, ini tentunya jarang ya, tapi ada gitu. Ya, dia mereview bagaimana caranya dan bagaimana cara memberikan kepada anak balita itu sehingga anak-anak bisa makan dengan lahap ya, dengan banyak seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan. Nah, ibu-ibu rumah tangga juga bisa di rumah sambil masak, hobinya disalurkan dalam bentuk video ya, hanya dengan bermodalkan peralatan sederhana, kemudian dia membuat video masakan di rumah. Sekaligus misalnya contoh yang lain adalah Korea ya. Korea mereka membuat mukbang ya, makan banyak-banyak tuh sehingga seru gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian tema yang lain adalah mengenai gaya hidup. Itu adalah mengulas seputar gaya hidup. Misalnya ya bagaimana cara menabung, ya tips menata rumah, ya menata taman, ya misalnya tamannya di rumah itu di depan hanya sedikit ya, hanya beberapa meter. Nah, itu bagaimana cara mengolahnya ya, memanfaatkan lahan yang sedikit itu sehingga terlihat menjadi rapi begitu ya. Kemudian bagaimana cara menata ruangan di rumah ya, menata kursi atau mungkin mau mengganti covernya ya, ya itu bisa seperti itu. Atau bisa juga gaya hidup yang sekarang ya, kayak hiburan ya, bagaimana tamasya ya, kemana jalan-jalan bawa keluarga, makan bersama, dan itu juga termasuk gaya hidup. Bahkan bisa juga memakai peralatan-peralatan yang populer misalnya ya, yang handphone ya, gadget ya. Nah, itu bisa ya mencirikan sebuah gaya hidup. Kemudian ada juga tema traveling ya, bagi Anda yang senang traveling. Nah, kemanapun lokasinya ya, yang penting Anda bisa menguasai tempat yang akan Anda tuju. Jadi mulai dari Anda berangkat ya, kemudian sampai di lokasi itu Anda ceritakan semuanya. Ya, apalagi kalau misalnya sahabat-sahabat semua yang tinggal di daerah tempat pariwisata gitu ya. Misalnya di daerah di Medan itu misalnya ada Danau Toba ya. Atau misalnya di Jogja itu ada Candi Borobudur ya, di Jawa Tengah ya. Atau misalnya Gunung Bromo begitu. Nah, itu bisa diulas, diceritakan ya, bagaimana perjalanan Anda dari rumah sampai ke Jawa Tengah misalnya seperti itu. Setiap momen-momen penting Anda videokan. Bisa juga dengan live ya, dengan secara live Anda undang seluruh audiens, viewer Anda itu untuk melihat kejadian langsung yang Anda alami pada saat di perjalanan tersebut. Nah, itu sangat baik dan saya kira itu sangat seru juga ya. Cuman kendalanya Anda harus keluar ya, biayanya juga lumayan sih ya, agak besar juga. Nah, tema yang lain yang biasa juga adalah gadget atau teknologi ya. Gadget ini Anda bisa ngapain sih ya, mengulas tren-tren teknologi ya, di view ya, misalnya ada handphone yang baru keluar, kemudian dilihat menunya seperti apa, kelebihannya, kecepatannya, resolusinya ya, foto, video dan segala macam.
Bahkan ada aplikasi baru yang bisa masuk ke dalam. Anda bisa review itu. Ya, dan ini bisa dilakukan di rumah karena tidak perlu keluar ya. Nah, ini sangat bagus juga karena untuk orang-orang yang dalam tanda kutip gaptek ya, gagap teknologi maksud saya, maka video ini sangat akan membantu ya. Udah beli handphone bagus-bagus, tapi bagaimana cara menggunakannya? Nah, tentu video itu akan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mau mengerti bagaimana cara menggunakan handphone tersebut ya, dengan merek terbaru misalnya seperti itu. Atau misalnya Anda mau review mengenai teknologi ya, teknologi mobil misalnya, kan ada teknologi macam-macam ya. Itu kemudian atau PC ya, komputer dan segala macam ya, ada banyak. Nah, tema yang lain itu mengenai hewan ya. Anda juga bisa mereview bagaimana cara memelihara hewan, misalnya katakanlah para peternak yang ada di daerah ya sedang mempersiapkan untuk hewan kambing misalnya ya, sapi. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Bagaimana mengurus kandangnya ya, membersihkannya sehingga dia bisa gemuk. Nah, itu bisa direview ya. Itu sesuatu yang sangat menarik juga ya. Kemudian perkebunan juga sama, bagaimana menanam padi. Banyak loh orang-orang kota ini yang tidak tahu cara menyemai padi loh. Bagaimana menanam padi itu. Ya, atau misalnya perkebunan karet, bagaimana cara menyadap karet. Nah, itu tidak banyak yang tidak tahu, dan itu sesuatu yang sangat unik bagi orang-orang yang di perkotaan gitu loh. Ya, jadi lihatlah profesi Anda itu menjadi sumber penghasilan di YouTuber gitu loh. Jangan malu-malu. Lakukan saja, videokan saja, karena orang yang menonton itu belum tentu juga mengetahui apa yang Anda lakukan ya. Bahkan yang Anda lakukan itu malah justru menarik buat orang-orang di perkotaan seperti itu. Kemudian tema mengenai musik ya. Musik itu banyak YouTuber yang saya lihat itu menjadikan musik itu menjadi satu hobi gitu ya. Nah, ada yang mengcover lagu gitu. Jadi dia menyanyikan lagu itu dengan musik yang berbeda, dengan alat musik yang berbeda, kemudian dinyanyikan dengan gayanya sendiri. Itu direkam ya, sehingga menjadi YouTuber gitu loh. Kemudian tarian-tarian ya, kemudian apalagi ya, tren-tren musik sekarang ya, seperti contohnya TikTok begitu menggunakan gaya menari ya, tarian dan diiringi dengan musik. Nah, seperti itu juga sangat bagus ya. YouTuber juga begitu ya. Tapi ingat ya, bahwa musik yang dibuat itu harus musik yang berasal dari diri Anda sendiri, alat Anda sendiri. Jangan menggunakan musik itu lalu masukkan ke video Anda gitu, karena video itu akan diklaim, ada copyright claim, dan itu kurang baik ya. Anda sudah capek-capek membuat videonya, sudah banyak yang view gara-gara ada copyright claim itu, sehingga penghasilan semua yang ada di dalam video Anda gara-gara musik itu Anda nggak dapat. Yang si pihak YouTuber akan memberikan setiap sen dolar di situ diberikan kepada yang punya musik yang mengklaim itu. Jadi sayang sekali kan begitu. Jadi lebih bagus orisinal yang Anda punya sendiri gitu loh. Nah, itu tadi tema-tema yang saya berikan beberapa contoh ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tipe atau isi di dalam konten tersebut ya. Dalam konten tadi kita sudah ada kontennya, kita sudah memilih mau jenisnya seperti apa ya. Kemudian isinya mau dibuat seperti apa. Oke, contohnya misalnya begini. Konten isinya adalah bentuknya edukasi misalnya, contoh ya. Nah, Anda misalnya profesinya seperti saya katakan tadi sebagai ibu rumah tangga misalnya ya, yang di rumah gitu. Nah, maka isinya itu Anda buat adalah bagaimana caranya memasak begitu, tutorial masak maksudnya. Nah, jadi bagaimana caranya. Nah, ini yang diulas di dalam videonya gitu loh.
Jangan dicampur-campur. Anda buat isinya bagaimana cara memasak, lalu tiba-tiba Anda mengisi video itu dengan berbelanja gitu loh, cara memilih sayur dan segala macam. Nah, itu kurang bagus juga ya. Tapi kalau misalnya cara memasak ya, mulai dari bagaimana Anda memilih menunya, bumbu-bumbunya dan segala macam, diadon ya, diaduk ya dalam satu adonan ya, kemudian terjadilah masakan itu. Nah, itu yang perlu dibuat. Kemudian misalnya yang lain entertain ya, fungsinya konten itu entertain. Nah, entertain ini untuk menghibur para penonton ya, itu maksudnya. Jadi video Anda itu bisa misalnya isinya lucu-lucuan ya, lawakan gitu loh. Jadi ada perbincangan-perbincangan antara 2-3 orang di dalam, kemudian pada akhir videonya kita jadi ketawa ya, tertawa gitu loh. Nah, itu menjadi hiburan. Nah, ini juga banyak para YouTuber membuat isi dalam kontennya seperti itu. Nah, bisa juga isi kontennya enhance ya. Orang sebut namanya enhance. Itu adalah satu konten yang mendorong para viewernya itu untuk membeli atau melakukan action, melakukan sesuatu gitu ya. Langsung ingin membeli, langsung ingin berlangganan, misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya video-video itu yang diminta oleh sponsor ya. Sponsor memberikan review produk, lalu Anda diminta untuk membuat videonya di YouTuber sehingga yang menonton itu menjadi menarik buat dia, sehingga tertarik untuk membeli atau berlangganan seperti itu. Nah, tentunya ini adalah tambahan penghasilan ya, karena sponsor yang meminta itu kepada Anda gitu loh. Nah, kemudian isinya bisa juga inspiring ya. Nah, itu bisa berisi itu mengenai kisah-kisah inspiratif gitu loh, yang memotivasi gitu, sehingga menambah wawasan, sehingga orang yang melihat itu, yang view video Anda itu akan merasa terinspirasi gitu loh. Nah, ini juga sangat banyak yang punya video seperti itu. Nah, bagi Anda yang mempunyai pengetahuan atau ilmu baru dan segala, boleh diceritakan ya, sehingga orang lain melihat video itu menjadi terinspirasi untuk mengikuti Anda gitu loh. Nah, ini maksudnya. Kemudian ada juga isinya itu jenis vlog ya, vlogging ya. Ini biasanya yang memakai ini adalah para blogger, di mana blogger ini mengisi websitenya itu dengan teks-teks atau artikel-artikel. Nah, kenapa dia disebut sebagai vlog? Karena dia mengisi konten dalam website, dalam blognya itu berupa video-video. Nah, biasanya apa yang dia jelaskan di dalam blognya itu disertai juga dengan video. Nah, contohnya dia membuat satu teks artikel indahnya Danau Toba misalnya, indahnya Gunung Bromo begitu. Nah, kok bisa indah? Lalu dia membuat videonya gitu loh. Dia datang ke sana, ke Bromo, kemudian didokumentasikan dalam sebuah video gitu loh. Sehingga vlog itu merupakan suatu perjalanan atau kegiatan seseorang pada satu waktu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ada lagi isi konten itu mengenai story ya, cerita-cerita atau kisah-kisah. Nah, ini banyak juga nih di Indonesia potensi-potensi untuk membuat cerita-cerita atau kisah-kisah berdasarkan cerita di Indonesia ya. Contohnya misalnya cerita Tangkuban Perahu misalnya, atau cerita sejarah Candi Borobudur ya, atau misalnya situs-situs bersejarah lainnya yang banyak di seluruh Indonesia ya, daerah-daerah di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Nah, Anda boleh ceritakan itu. Bagaimana sih sebenarnya? Ada tokoh-tokoh di sana, sukses story-nya seperti apa, perjalanan hidupnya bagaimana. Nah, ini Anda ceritakan. Kemudian menunjukkan fakta-fakta yang ada sekarang
ya peninggalan-peninggalannya maksud saya ya, seperti contohnya tadi candi misalnya, atau misalnya apa situs-situs sejarah seperti misalnya kayak bangunan-bangunan peninggalan Belanda, Jepang gitu ya. Eh, Misalnya masjid ada juga ya, gereja, vihara ya, itu semuanya adalah bukti-bukti sejarah dan Anda boleh cerita itu ya, dari A sampai Z ya, diulas satu persatu ya, itu bisa menghasilkan video yang banyak itu. Kemudian isi konten video yang lain itu misalnya challenging ya, menantang gitu ya. Tapi ini tidak diwajibkan atau tidak diinikan bagi orang yang kurang profesional ya, karena ya, video menantang ini sangat berbahaya, tidak semua orang bisa melakukan ya. Misalnya kayak contohnya mendaki gunung ya, tebing yang terjal begitu ya, tanpa menggunakan pengaman gitu. Wah, ini sangat sangat berbahaya, tidak semua orang bisa melakukan, hanya orang-orang profesional saja ya. Kalau di Indonesia misalnya apalagi contohnya arung jeram ya. Atau misalnya bersepeda di gunung gitu, di bukit gitu ya, dengan kecepatan tinggi begitu. Nah, itu konten-konten seperti itu sangat menantang sekali. Banyak orang yang ini ingin lihat ya, tetapi ya itu karena berbahaya, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Nah, ada beberapa kemarin juga saya lihat video eh, tentang memelihara lebah ya, lebah madu gitu loh. Itu sampai seluruh tubuhnya, badannya dipenuhi oleh lebah tapi tidak tergigit gitu. Nah, ini kan orang-orang profesi begini sangat unik gitu loh. Jadi tapi tidak semua orang bisa. Nah, Anda punya seperti itu, Anda punya kelebihan seperti itu, lah divideokan saja, maka itu akan sangat menarik untuk ditonton ya. Kemudian selanjutnya itu tema itu ada lagi mengenai olahraga. Nah, olahraga ini juga banyak. Nah, olahraga ini ada indoor dan juga outdoor. Indoor misal katakanlah fitness ya, fitness di rumah dengan istri, suami, dengan anak atau teman-teman begitu ya. Tujuannya untuk kesehatan, misalnya mengurangi lemak misalnya ya, mengurangi berat badan gitu. Atau misalnya senam ibu hamil ya, senam untuk lansia seperti apa gitu ya. Atau ada juga gerakan atau senam untuk balita, misalnya belajar jalan ya, itu bagaimana supaya kakinya kuat, bisa belajar berjalan supaya kuat. Nah, ini yang indoor ya, di dalam ruangan. Nah, kalau olahraga yang outdoor ini banyak juga ya, misalnya contoh futsal ya, tenis lapangan ya, jogging, golf. Nah, golf ini biasa dilakukan oleh para eksekutif ya, sambil menyalurkan hobinya bermain golf, sambil berbicara bisnis ya, sambil menjadi YouTuber ya, direkam kemudian disebarkan seperti itu, bagaimana cara bermain golf yang benar, megang sticknya bagaimana ya, memukul bolanya bagaimana ya, teknik perhitungan setiap lobang itu bagaimana nih, berapa par itu istilahnya, seperti itu Anda review itu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oke, tadi itu yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga sekarang itu adalah video itu mesti harus ditampilkan ciri khas ya. Ciri khas maksudnya di sini adalah ciri khas kita sendiri gitu loh. Jadi pribadi kita nih, bagaimana ciri khasnya? Katakanlah misalnya ciri khasnya dengan gaya bahasa daerah yang kental gitu ya. Misalnya dari timur ataupun dari barat ya, dengan gaya bahasa daerahnya masing-masing, mengulas sesuatu itu dengan gaya ngapaknya gitu ya, misalnya Jawa ya, Jawa bahasa Jawa ngapak misalnya. Nah, itu akan terlihat menarik sekali gitu. Nah, ciri khasnya itu adalah bahasa itu ya kan, padahal yang direview sebenarnya sudah umum gitu kan, tapi karena gaya bahasanya jadi menarik gitu. Nah, itu ditampilkan sedemikian rupa ya, dengan cerita-cerita atau ulasan yang menarik sehingga video itu menjadi populer gitu. Atau bisa juga dengan setting ruangan ya, setting ruangan atau yang unik ya, yang menarik gitu.
sehingga orang ingin melihat lagi gitu loh. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ciptakan tagline yang unik ya. Tagline dalam arti kata di sini berarti apa namanya, kalimat atau kata, misalnya contoh kayak YouTuber itu yang kalau saya katakan siap, itu kan sudah tahu nih ya siapa nih ya, YouTubernya. Atau mantap jiwa kan begitu. Juragan gan, nah itu kan ada kode-kode apa tersendiri ya, kalau orang mengucapkan siap, langsung kita tahu oh ini siapa nih YouTubernya gitu loh. Nah itu perlu kita buat ya sebagai tagline unik untuk ini video ya. Nah, misalnya contoh kemarin ada pernah saya lihat juga, masih baru memang, tapi menurut saya itu unik ya. Dulur, ya, dulur ya. Dulur, dulur, begitu. Mari sini lihat video kita dulur. Nah, itu kata-kata dulur itu juga bisa di promosikan ya menjadi tagline unik untuk Anda gitu loh. Nah, dengan adanya tagline ini, maka orang akan mengingat Anda gitu. Oh, itu si Anu itu. Seperti itu. Itulah daya jualnya gitu loh. Ciri khasnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, setelah Anda mempunyai tema, terus isinya tema itu apa ya, kontennya apa, kemudian ada tagline ya, kemudian ada tampilkan ciri-ciri khas kita sendiri, tapi secara kita pribadi begitu ya. Nah, yang kelima itu adalah desain atau tampilan video itu secara unik ya. Karena di YouTube itu akan ditampilkan ya, videonya akan terlihat seperti itu. Nah, itu bisa Anda tambahkan thumbnailnya ya. Kemudian latar belakang background musiknya ya, suara-suara di belakang itu ya kan. Nah, tapi yang seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda menggunakan musik, hendaklah musik itu adalah kreasi Anda sendiri ya. Jangan pakai musik orang lain yang sudah populer, karena akan ada copyright claim. Ya. Anda bayangkan nih kalau misalnya memakai video durasi video Anda durasinya 20 menit katakan. Hanya ada 5 detik saja di sana lagu yang lagi tren ya, punya orang lain dari luar negeri. Nah, sistem YouTube itu akan mendeteksi bahwa itu ada kandungan copyright claim ya, hak orang gitu loh. Nah, walaupun Anda banyak mendapatkan hasil view dari video tersebut, gara-gara copyright claim ini, maka penghasilan yang ada di dalam video ini akan diberikan kepada orang yang mengklaim itu. Sayang kan? Hanya gara-gara 5 detik gitu loh. Atau ada gambar-gambar yang Anda cantumkan punya orang lain gitu. Lebih bagus tidak usah. Lebih bagus gambarnya punya sahabat semua, punya Anda sendiri gitu loh. Suaranya punya Anda sendiri, musiknya punya Anda sendiri. Seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah dikemas dalam video yang menarik, ya, ada latar belakangnya, ada teks-teksnya dan segala macam. Yang keenam adalah promosikan video kita ke media sosial. Ya, karena sistem di dalam YouTuber ini kita tidak bisa menunggu ya, kita harus aktif. Ya, aktif mempromosikan supaya orang lain mengenal video kita gitu loh. Tidak bisa menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola ya, karena bagaimanapun juga kita punya banyak saingan ya, dan videonya lebih menarik lagi. Nah, promosi-promosi ini kita bisa masukkan kemana? Misalnya contoh ke Twitter ya, ke Facebook, Instagram ya, atau promosi lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Skype. Nah, itu banyak sekali dan itu akan bermanfaat buat pengunjung ya, sehingga bisa para pengunjung itu memberikan like ya, subscribe dan komentar, dan inilah yang dinilai oleh YouTube sistem itu gitu loh. Nah, sebenarnya target kita itu apa? Kok kita sampai promosi buat video konten dan berusaha susah ya? Nah,
Syarat yang harus kita penuhi untuk bisa dimonetize oleh sistem YouTube ya. Yang pertama itu harus memiliki lebih dari 4.000 jam view, tontonan publik ya, view 4.000 jam selama 12 bulan ya, dan mempunyai lebih daripada 1.000 subscriber. Karena logikanya kalau ada 1.000 subscriber dalam 1 tahun ya 4.000 jam orang nonton itu sangat masuk akal sekali ya. Ya gitu, dalam 1 tahun ya sahabat ya, dalam 1 tahun. Jadi nggak usah khawatir ya, santai saja. Yang penting continue terus membuat konten ya dengan isi yang unik-unik gitu loh. Kemudian syarat yang kedua itu adalah harus ada memiliki akun AdSense. Nah, AdSense inilah yang akan nanti diberikan apabila Anda sudah dimonetize ya. Nah, khusus untuk AdSense ini sebenarnya ada AdSense awalnya dulu, saya katakan awalnya dulu itu AdSense ini sebenarnya iklan teks. Ya, dari iklan teks kemudian dengan berkembangnya kemajuan akhirnya menjadi iklan video seperti itu. Nah, sebenarnya ya untuk mendapatkan iklan teks AdSense teks maksud saya, untuk mendapatkan AdSense ini sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Ya, Anda yang hobinya menulis artikel ya, bisa membuat blog sederhana, blog pribadi ya kan, kemudian dibuatlah AdSense ya, didaftarkanlah ke AdSense sehingga mendapatkan ID ya. Nah, itu cuma bagaimana caranya yang paling simple, yang sederhana sehingga Anda bisa mendapatkan AdSense ini itu nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ya, itu. Jadi ada ulasan tersendiri lagi mengenai AdSense. Gitu. Kalau misalnya Anda sudah punya AdSense, tinggal ditautkan saja ke video YouTube-nya ya, sehingga iklan akan muncul di sana. Nah, syarat yang ketiga ya supaya bisa dimonetize tadi, konten atau isi di dalam video itu tidak kontroversial ya, atau misalnya sensitif, atau misalnya berita-berita atau kontennya itu ada mengenai narkoba misalnya, atau tindakan-tindakan berbahaya, atau ujaran kebencian, atau perilaku seksual yang tidak baik ya, vulgar gitu maksudnya itu, kemudian tidak ada kekerasan di sana ya. Nah, itu isi-isinya itu akan baik untuk para sistem YouTuber itu gitu loh, untuk sistem YouTuber maksudnya. Nah, ini 3 syarat yang paling mutlak harus kita punya ya. 4.000 jam tontonan view dalam setahun dan minimal 1.000 subscriber ya, kemudian ada tautan AdSense-nya supaya bisa mendapatkan duit, kemudian tayangannya konten videonya itu tidak kontroversial ya, peristiwa sensitif atau narkoba dan segala macam. Nah, inilah sekilas untuk pemula YouTuber. Semoga video ini juga bermanfaat untuk Anda, dan terakhir saya ucapkan selamat mencoba dan semoga sukses.